Terima kasih sudah klik video dalam channel ini untuk belajar bahasa Indonesia dengan mudah. Ayo kita belajar teks eksposisi. Pembelajaran kali ini berdasarkan kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengenali informasi teks eksposisi berupa gagasan dan fakta dan pola-pola pengembangannya. Pernahkah kamu menemukan teks eksposisi? Apabila membaca media massa seperti koran atau majalah, kamu akan menemukan teks eksposisi. Mengapa demikian? Dikarenakan teks ini biasanya dimuat dalam media massa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi tertentu. Selanjutnya, tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk memperluas wawasan pembaca mengenai isu atau permasalahan yang sedang diulas. Nah, dikatakan dapat memperluas wawasan karena teks eksposisi memuat pendapat yang dikuatkan dengan fakta-fakta sehingga menjadi suatu tulisan ilmiah. Pada pembelajaran kali ini akan diuraikan mengenai teks eksposisi. Untuk mempelajari hal itu, ayo belajar sungguh-sungguh di rumah belajar. Perhatikan contoh teks eksposisi berikut ini. Berikan jeda untuk membaca. Teks ini tergolong ke dalam jenis teks eksposisi. Teks ini mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta tentang kondisi hutan di Indonesia. Perlu kamu ketahui bahwa bentuk dari teks eksposisi, terutama di dalam media massa, dapat berupa esai, tajuk rencana editorial, ataupun tanggapan kritis. Sebagaimana yang terdapat pada contoh sebelumnya, bahwa bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Simak penjelasannya berikut ini. Gagasan. Gagasan disebut juga ide ataupun pendapat.
Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contohnya terdapat pada paragraf 1 dan paragraf 2 teks eksposisi yang berjudul "Nasib Hutan Kita Semakin Suram". Contoh pertama yang terdapat pada paragraf 1 yaitu, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Contoh kedua terdapat pada paragraf kedua, yaitu pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Gagasan-gagasan tersebut berawal dari pandangan penulis mengenai isu atau permasalahan yang ingin ia ungkapkan. Dalam hal ini, penulis ingin mengungkapkan mengenai kondisi hutan di Indonesia. Gagasan atau yang disebut dengan ide atau pendapat tersebut tentunya harus disertai dengan fakta agar informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan fakta? Mari simak penjelasannya berikut ini. Fakta adalah keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan. Sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Dengan kata lain, fakta merupakan segala hal yang ada atau benar-benar terjadi di lapangan. Hal ini menjadikan fakta sifatnya objektif. Sebagai sebuah hal yang objektif, fakta tidak bisa direkayasa sehingga sesuai kenyataan dan dapat diketahui semua orang. Fakta-fakta inilah yang nantinya mendukung berbagai gagasan penulis. Tujuannya agar gagasan yang disampaikan sesuai fakta, sehingga menjadi suatu bentuk informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Contoh selanjutnya, kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Ayo kamu temukan fakta lainnya pada teks eksposisi tersebut. Demikianlah pembahasan mengenai unsur-unsur teks eksposisi. Ayo perhatikan kembali teks berjudul "Nasib Hutan Kita Yang Semakin Suram". Tampak bahwa hubungan antar bagian dalam teks itu berpola sebab akibat, bukan? Nah, teks tersebut memang menjelaskan tentang sebab-sebab makin suramnya kondisi hutan kita. Perlu kamu ketahui bahwa teks eksposisi memiliki pola dan jenis pengembangan paragraf. Hal tersebut ditentukan oleh alur pemikiran yang terkandung di dalamnya. Berikut pola yang dapat digunakan di dalam pengembangan teks eksposisi. Pola yang pertama yaitu pola umum khusus. Pola ini, ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif.
ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Pola yang kedua yaitu pola khusus umum. Pola ini mencakup hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai pola pengembangan paragraf umum khusus dan khusus umum, silakan klik sambungan video pada pojok kanan atas. Selanjutnya, pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Nah, ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Pola yang terakhir yaitu pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Demikianlah 4 pola yang dapat kamu gunakan di dalam pengembangan teks eksposisi. Kerjakanlah tugas berikut sesuai dengan perintah.